جميع تجميل يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال المقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Mari kita awali ta'lim kita dengan membaca talafuz niat. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar setiap langkah kita, aktivitas kita selalu dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala agar ridha Allah dan Rasulnya benar-benar bisa kita rasakan. Amin. Dan kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Amin. Untuk memantapkan keislaman kita, menguatkan akidah Islamiyah kita. Amin. Kita bertahan sampai akhir hayat sehingga kita dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang husnul khatimah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hissa ala tamassuki kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين والصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. والصلاة والسلام على أشرف خلق الله مفتاح باب رحمة الله القائم بحقوق الله وأوامر الله وعلى آله وصحبه وجنوده وأنصاره ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهدي قلبي وسدد لساني بحق سيدنا محمد
Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh wal rusuk wa salahal jasad wal ruh wa taubatan nasuh. Hadirin hadirat rahimakumullah, alhamdulillah. Pagi hari ini kita merasa dihormati Allah. Kita merasa dimuliakan Allah. Kita didudukkan di satu taman daripada taman surganya Allah. Tandanya orang dihormati Allah, tandanya orang dimuliakan Allah. Allah arahkan langkah kita menuju tempat-tempat yang baik, termasuk kita manfaatkan sebagian waktu kita untuk menghadiri majelis ilmu, apalagi yang membahas masalah ma'rifatullah, belajar kenal kepada Allah. Adapun orang-orang yang dihinakan Allah, diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka mudah, gampang untuk datang ke tempat-tempat yang nggak ada manfaatnya. Ngobrol-ngobrol yang nggak ada disebut nama Allah. Ya, kenapa? Satu perkumpulan orang ngobrol, orang berkumpul, tapi di situ tidak ada nyebut nama Allah, ngobrolnya ngobrol masalah dunia, maka tempat itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi banyak orang gampang, kalau urusan ngobrol gampang, cuma ditelepon aja, ngobrol yuk, ngobrol, datang kumpul semua, ya. Tapi untuk menghadiri tempat-tempat di mana disebut nama Allah, di situ disebut nama Rasulullah, itulah tempat yang dikatakan riyadhah, raudhah min riyadil jannah, satu taman daripada tamannya surga, tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah. Kita sering mendapatkan penghormatan dan kemuliaan dari Allah. Gampang kita hadir ke tempat-tempat di mana di situ disebut nama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu beruntunglah kita, karena Allah begitu sayang sama kita. Tinggal kita bersihkan niat. Niat kita ngaji itu apa? Betul-betul. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Balasan yang didapat oleh seseorang sesuai dengan niatnya. Datang dari rumah apa? Kalau kita jalan kaki, setiap langkah kita dihitung kebaikan oleh Allah, menggugurkan dosa-dosa kita kepada Allah. Yang naik motor, setiap putaran motor, setiap putaran ban mobil itu terhitung kebaikan, menggugurkan segala bentuk dosa, dosa-dosa kecil yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka selalu beruntung kita. Nah, kita kumpul di dunia dan kita harapkan bisa kumpul di alam barzah. Kalau perlu kita bisa bikin pengajian lagi di sana. Ya. Ada bannernya pengajian Az-Zawiyah hari Minggu. Ya. Kita ngaji kumpul bareng-bareng, bisa, semua nggak ada yang nggak bisa. Alam barzah, alam penantian. Jangan kira orang-orang yang udah meninggal dunia, para ulama-ulama kita tidak punya aktivitas, sesungguhnya punya. Mereka yang biasa baca Quran, yang mereka biasa sholat tahajud, yang biasa mereka tuh ngaji, ada perkumpulannya. Ya, itu dikatakan alam barzah. Alam penantian, mereka bisa melihat alam dunia, mereka juga bisa melihat alam akhirat. Cuman mereka berada di dalam satu kurungan, di
di mana ada kaca tembus pandang. Orang-orang ahli kubur bisa melihat keluarganya. Keluarganya pergi mana, mereka bisa lihat. Baju peninggalan mereka dikemanain, mereka bisa tahu. Rumah yang ditinggalin buat apa, mereka bisa tahu. Cuman mereka udah nggak bisa komunikasi sama kita. Ya. Adapun yang bisa komunikasi ada orang-orang tertentu yang dibukakan hijabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat rahimakumullah, kajian kita pada pagi hari ini masih berkisar tentang tawakal. Jangan cuma kita bisa ngomong tawakal aja sama Allah, tapi kita sendiri nggak ngerti tawakal itu apa. Tawakal diambil daripada kata-kata tawakkala, ya tawakkalu, taukilan, bahwa mutawakkilun, wa zaka mutawakkalun. Berpasrah diri hanya kepada Allah. Sebab kita masih mengandalkan suami. Suami masih mengandalkan istri. Nanti kalau istri nggak ada, bagaimana? Istri begitu ngandelin suami. Ntar kalau suami nggak ada, gimana? Udah ketakutan kita. Ya. Ada orang yang ngandelin kerjaan. Nah, kalau kerjanya udah habis gimana? Dulu kita masih kecil belum punya kerjaan, tapi bisa makan. Orang tua kita hanya penyebab pencari rezeki. Adapun yang memberi makan itu Allah. Allazi yut'imuni wa yasqin. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Kata Nabi Ibrahim begitu, allazi huwa yut'imuni, yang ngasih makan aku Allah. Wa yasqin, yang ngasih minum aku Allah. Orang tua hanya sababiyah. PT, CP, bos itu sababiyah. Belajar kita tawakal kepada Allah. Jangan mempertuhankan PT, jangan mempertuhankan CP, jangan mempertuhankan bos. Sebab Allah itu zat yang paling maha pencemburu. Makanya dilarang kita untuk berlaku syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tawakal kita kepada Allah. Kita lihat di sini makna tawakal menurut Imam Abu Qasim Al-Qushairi. Tawakal adalah memasrahkan setiap perkara, setiap urusan kepada Allah. Kayak kita mau bangun rumah, kita nggak punya duit, atau kita punya duit, tapi kita nggak bisa ngebangun sendiri. Kenapa? Kita bukan ahlinya. Tentunya kita mencari orang yang ahli dalam bangunan. Insinyur bangunan. Jangan insinyur pertanian. Karena kita mau bangun rumah. Yang kita percayakan adalah insinyur jurusan pembangunan. Atau kita punya sawah. Kita nggak bisa garapnya. Bagaimana cara menanam padi? Kita serahkan kepada insinyur pertanian. Jadi yang kita cari ahlinya. Kita percayakan kepada ahlinya. Kita cuman bermohon, bikinin saya rumah, modelnya seperti ini, kamarnya sekian, kamar mandinya di sini. Nah, itu percayakan kepada mereka. Nah, ahli dari segala ahli adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab dia zat Rabbul Alamin. Dia yang bikin,
dia yang ngawasin, dia yang jagain, dia yang jamin. Semua ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbul Alamin. Makanya karena kita ini buta, karena kita ini bodoh, karena kita ini lemah, kita pasrahkan semua urusan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ngadunya kepada Allah. Menghadapi apa saja, ya. Menghadapi apa saja ngadu kepada Allah. Sebab orang yang menjadikan Allah tempat kita berserah diri, berpasrah diri, bertawakal, Allah yang beresin urusannya. Cuman jangan banyak cerita sama orang. Kita kebanyakan ngadunya sama orang. Solusi nggak dapat, yang ada isu keluar menyebar kemana-mana. Bukan si Anu begini-begini, kenapa dia cerita sama gua, diturhat sama gua dari pagi sampai sore, sampai gua nggak sempat ngapa-ngapain dia curhat. Nah, curhatan kita ini menyebar kemana-mana. Kalau orang itu demen sama kita, dikasih kita solusi. Kalau nggak demen, kita malahan tambah urusan. Ya, kenapa ngadu-ngadu sama orang, diberitakan kemana-mana. Ini perlunya tawakal kepada Allah. Menghadapi masalah apa saja, ngadu kepada Allah. Ngadu kepada Allah. Apa saja. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrihi qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka urusannya dibereskan oleh Allah. Ngadepin suami yang galak, ngadepin istri yang judes, ngadepin tetangga yang baperan, yang bikin sebel, ngadu sama Allah. Sebab di sini punya khususiyah sendiri menghadapi orang-orang yang menyebalkan. Tapi syaratnya sabar. Tutup mulut, ngadu kepada Allah. Rabbi inni maghlubun fantasir. Ya Allah, aku ini selalu terkalahkan. Gak kuat rasanya menghadapi masalah ini. Ngadu sama Allah. Dan Allah yang beresin. Dulu ada orang ahli ibadah, punya bini galak. Galak banget dah. Namanya orang dulu, kebanyakan usahanya nyari kayu di hutan. Ya, nyari kayu di hutan. Kadang-kadang dia betah di hutan. Kenapa kalau di rumah itu tidak ada hari tanpa omelan bini? Tidak ada hari tanpa caci maki. Sampai ketiduran di hutan. Karena orangnya kurus, kebutuhan kayu, tuntutan dari istrinya banyak. Akhirnya apa? Allah kirim singa untuk mengangkut kayu-kayu yang habis dicari dari hutan. Ya. Setiap hari begitu, dia sendiri tanpa sadar. Kok mau singa ini mengantar kayu-kayu ke rumahnya? Singa yang tadinya galak kok jadi lembut. Nah, nggak lama kemudian, karena dengar nasihat dari para ulama yang lain, menasihati istrinya jangan galak-galak sama bini,
Akhirnya nggak jadi galak, jadi orang baik. Cuman akhirnya apa? Ini orang pencari kayu, karena isinya udah baik, manggul sendiri lagi. Oh, manggul aja sendiri, itu manfaat punya bini. Ya, manfaat punya bini galak. Cuman jangan digalak-galakin. Ya, sengaja asik nih gue kerjain laki gue galak nih, biar laki gue berkah. Jangan begitu, ya kan? Jangan begitu. Ntar keluarga kita jadi nggak sakinah lagi. Kenapa? Habis yang kagak galak jadi galak, yang nggak judes jadi judes. Itu yang dikatakan Syekh Ahmad Ar-Rifai, dapat wali kutubnya lantaran bininya galak. Cuma dia diam aja. Kalau masak dibantuin masak sama Syekh Ahmad Ar-Rifai. Cuman dia kalau kesel tuh ambil tuh kayu dari masih bebarah, diculek gitu mukanya Syekh Ahmad Ar-Rifai. Syekh Ahmad Ar-Rifai diam aja. Ya, ini yang sebel banget murid-muridnya. Kasihan gurunya digalakin banget, tapi Syekh Ahmad Ar-Rifai kagak pernah ngeluh, diam aja. Sampai murid-muridnya kumpulin duit. Kenapa? Supaya Syekh Ahmad Ar-Rifai cerai sama bininya. Habis galak banget tuh bini. Padahal Syekh Ahmad Ar-Rifai seorang ulama besar. Ya. Nah kalau ini Syekh Ahmad Ar-Rifai kalau sang guru ini cerai, tentunya kan perlu kawin lagi. Nah kalau kawin lagi, kalau main maharnya bagaimana? Akhirnya murid-muridnya punya perhatian apa? Turunan. Ya, patungan. Kenapa? Udah dapat duit sekian, datang sama gurunya. Maaf Tuan Syekh, saya perhatikan Tuan Syekh betul-betul tersiksa. Tapi Tuan Syekh sabar banget ngadepin tuh bini. Terus bagaimana maunya? Kami udah sebel banget dah. Tolong Tuan Syekh ceraiin tuh bini yang galak. Ini duit buat mahar buat Tuan Syekh kawin lagi. Apa kata Syekh Ahmad Ar-Rifai? Aku senang dengan galaknya istriku, aku dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman syaratnya jangan disiarin kemana-mana, si Anu begini, si Anu begini, si Anu begini. Demo kepada Allah bukan begitu caranya. Dalam ilmu syekh, spiritual, emosional, ya, freedom teknik, itu ikhlas kita. Belajar ikhlas. Ya Allah, aku tahu aku sakit begini, tapi aku ikhlas, aku serahkan urusannya kepadamu. Itu begitu. Cara demonya kepada Allah begitu. Ya. Kita kebanyakan enggak. Karena udah enggak tahan, merasa sakit hati, muncul kebencian di diri kita, yang akhirnya apa? Akhirnya kita berontak. Berontak tambah jadi. Percayalah, berontak tambah jadi. Pasrahkan urusan kepada Allah. Nanti Allah yang ngatur. Wa may yatawakkal 'ala Allah bahwa hasbu, Allah yang ngatur. Makanya kata Imam Abu Qasim Al-Qushairi, tawakal adalah memasrahkan setiap perkara atau setiap urusan kepada Allah. Beliau berpendapat bahwa pasrah kepada Allah bermakna memilih menjadikan Allah sebagai zat yang memutuskan hasil dari setiap perkara yang dihadapi oleh seorang hamba. Ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Aku serahkan urusanku kepada Allah, Allah yang melihat dengan kejadian yang dialami oleh hambanya. Ya. Beliau juga menukil pendapat Sahal bin Abdullah. Awal dari derajat tawakal adalah ketika seorang hamba merasakan kepasrahan kepada Allah bagaikan seonggok jenazah. Ya. Kalau kita dikatakan pasrah kepada Allah, diumpamakan kita seperti jenazah. Ya. Seonggok jenazah yang dimandikan oleh amil. Oleh yang memandikan. Mau diapain aja deh.
Mau dicelentangin, mau ditengkurupin, mau dimiringin, mau disiramin, mau dibiarin. Ya. Nggak ngelawan tuh namanya pasrah. Bagaimana kita lihat jenazah, mau diapain aja diam, nggak bergerak. Kalau jenazah bergerak, oh kabur yang mandiin. Ya. Kalau jenazah bergerak, kabur yang mandiin. Nah, itulah tanda orang pasrah kepada Allah, diapain aja sama Allah. Diterima aja. Nggak pakai protes, ya Allah gini-gini amat. Kalau udah tinggal dikit lagi, belum punya duit. Ya. Begini-begini amat. Udah kerja, masih kurang aja. Qadil ma'unah, ta'til ma'unah. Allah senang tuh yang kepepet-kepepet. Kita dibikin kepepet dulu supaya bingung, supaya ngedumel. Diuji. Nah, keputusan akhir itu di tangan Allah. Allah yang beresin semuanya, yakin itu. Allah yang akan beresin urusan kita semuanya. Ya. Cuman jangan banyak ngedumel, yang biasa ngedumel dikurangin ngedumelnya. Ya. Betul-betul. Yang sering ngedumel dikurangin ngedumelnya. Tawakal kepada Allah. Pasrah diri kepada Allah. Wa kafa billahi wakila. Cukup Allah saja tempat saya berpasrah diri. Semua pasti ada hikmahnya. Dan semua akan bahagia pada waktunya. Ya. Jangan kita banyak protes kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita betul-betul menjadi orang-orang yang ingin berpasrah diri kepada Allah. Nah, disinilah Syekh Abul Qasim Al-Qushairi memberikan penjelasan yang mencerahkan dalam kitab Risalah Al-Qushairiyah. Wa'lam anna tawakkula mahalluhu al-qalbu wal harakatu billahi la tunafit tawakkulu bil qalbi ba'dama tahaqqaqa al-'abdu anna at-taqdira min qibalillah wa an ta'sira syai'un wa fa bi taqdirihi wa in ittafaqa syai'un fa bi taysirihi. Ya. Dalam risalah Al-Qushairiyah, Abul Qasim Al-Qushairi mengatakan, ketahuilah bahwa tawakal bertempat di dalam hati, bukan di omongan, bukan di pekerjaan, tapi di hati. Tawakal itu di hati, bukan ngomong doang. Ya, Bismillahi amantu billahi tawakkaltu ala Allah, cuman ngomong doang, cuman bisa baca, tapi masih banyak keraguan-keraguan kita kepada campur tangan Allah. Makanya ketahuilah bahwa tawakal bertempat di dalam hati, dan usaha lahiriah tidaklah merusak sifat tawakal. Kita kerja, nyari duit, jemput rezeki, itu namanya usaha lahiriah. Namun usaha lahiriah itu tidak merusak sifat tawakal. Namanya kita perlu bersyariat. Ada usaha yang kita lakukan. Seperti seorang sahabat datang ke masjid, di mana di situ ada Nabi sedang kumpul. Ini sahabat datang naik onta. Ontanya dilepas begitu aja. Nabi bilang, kenapa ontamu kamu lepas begitu aja? Ya, kalau mau hilang, hilang aja ya Rasulullah. Biar saya ikat juga, kalau mau hilang, hilang aja. Ya. Ke motor saya taruh, geletakin begitu, kuncinya nyangkut. Dia masih nyantel. Diprotes, kalau mau hilang, hilang aja. Biar kuncinya nyantel, biar dikunci juga hilang. Hilang aja. Kalau kagak hilang, nggak hilang aja, biar kuncinya nyantel juga. Ya. Ini onta kalau saya ikat, kalau mau hilang, hilang aja. Kalau saya lepas, ya kalau kagak hilang, ya kagak hilang, maunya Allah.
Tapi Nabi bilang apa? Ikat dulu tungganganmu, baru tawakal kepada Allah. Itu motor, itu mobil, kunci dulu. Itu gerbang, gembok dulu, baru tawakal kepada Allah. Biar gerbangnya digembok, kalau orang mau iseng bisa digergaji tuh gembok, bisa banyak caranya buka kunci gembok, itu udah lain cerita. Yang penting kita ada berusaha, namun hasil akhirnya itu tetap dari Allah. Apabila suatu perkara terasa sulit, maka hal tersebut datang dari takdir Allah. Kita ada usaha, tapi gak dapat. Kontrakan punya, tapi belum laku-laku. Udah baca doa, udah baca sholawat, tapi kok belum ada orang yang mau kontrak. Itu takdir Allah. Ya, tapi kita udah usaha. Nah, kalau belum usaha dulu. Usaha maksimal, baru tawakal kepada Allah. Apabila suatu perkara selaras dengan keinginannya, maka hal tersebut datang dari pertolongan Allah. Kok duitnya gampang banget, nggak ngapa-ngapain, kok kebutuhannya bisa tercukupi. Itu namanya ma'unah dari Allah, pertolongan Allah. Makanya banyak-banyak sering-sering merayu Allah. Kalau rezeki kita sempit, banyak merayu Allah. Baca ya kafi ya mughni ya fattahu ya razzaq, ya kafi ya mughni ya fattahu ya razzaq. Ya kafi Allah yang maha mencukupi, mughni Allah yang maha bikin kaya, ya fattah Allah yang membukakan pintu kebaikan, ya razzaq Allah yang memberikan rezeki. Banyak-banyak baca ya kafi ya mughni ya fattah razzaq. Kalau rezeki kita kayaknya sempit terus, ya cuman sekedar cukup, tapi nggak ada lebihnya buat sedekah, kagak ada lebihnya buat kita masukin ke kotak amal, cukup buat kita ongkos di jalan. Perbanyak baca ya kafi ya mughni ya fattahu ya razzaq. Kalau urusan kita susah terus, urusan apa aja susah, ya urusin bini susah diatur, urusin anak susah diatur, urusin suami susah diatur, apa aja susah diatur. Baca ya muyassiru yassir, ya mudabbiru dabbir, ya musahhilu sahhil, sahhil alaina kulla asir bijahil basyirin nadhir. Ya muyassiru yassir, ya mudabbiru dabbir, ya musahhilu sahhil, sahhil alaina kulla asir bijahil basyirin nadhir. Ya, itu banyak, minimal 10 kali habis maghrib sama habis subuh baca. Mudah-mudahan semua urusan kita apapun bentuknya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pada dasarnya tawakal itu tidak mengajarkan bermales-malesan, ya. Nah, kemana-mana di rumah aja, kenapa? Sudah tawakal sama Allah. Tawakal kita seperti apa? Kita belum bisa tawakal sama Allah sebenar-benar tawakal, hakka tawakkul. Belum bisa, kita masih ada rasa ketakutan, masih ada kekhawatiran. Waktu tinggal mepet, kok masih begini, belum segala macam apa? Ketakutan masih ada. Tapi pasrahkan semua urusan kita kepada Allah. Insya Allah Allah yang beresin urusan kita, itu tawakal, ya. Makanya beliau juga menukil pendapat Sahal bin Abdullah, at-tawakkul halun nabi wal kasbu sunnatuhu, faman baqiya ala halihi fala yatrukanna sunnatuhu. Ya, tawakal Muhammad, orang-orang yang betul-betul tawakal kepada Allah. Bayangkan ketika Nabi sedang santai tidur-tiduran di bawah pohon kurma, tiba-tiba datang Du'thur.
Yang dijanjikan hadiah siapa saja yang bisa membawa kepala Nabi, ya, maka hadiahnya 100 ekor onta. Tergiurlah Du'thur untuk membunuh Nabi. Nabi sedang sendirian. Indik, dilihat Nabi sendiri. Ya. Kaki Du'thur sudah berada di kepala Nabi. Kurang ajarnya itu. Seraya dicabut pedangnya. Du'thur berkata, "Man ya'simuka minni ya Muhammad?" Siapa yang bisa menyelamatkan engkau dari pedangku ini, hai Muhammad? Nabi dengan tegas, lugas, mantap, yakin mengatakan satu kata, Allah. Ya, Allah. Tapi dari hati, bukan hanya sekedar mulut. Kalau kita kan, ayo, siapa yang bisa bantuin kamu? Siapa yang bisa menyelamatkan kamu? Enggak ada orang di sini. Allah. Ya kan? Lemes banget. Allah. Ya. Ini yang nodong makin jadi. Lihat Nabi Muhammad ketika sudah terhunus pedang Du'thur, dikatakan mayyasimuka minni ya Muhammad, Allah. Tuh. Refleks Allah. Begitu ketawakalan Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Ketika tidak ada orang, hanya berdoa dengan Du'thur, cukup Allah. Ya, Allah. Jangan Allah. Ya, enggak Allah, 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 ya. Agak mantap. Pasrahkan Allah. Ya. Yang benar, yang Allah. Kita kan kadang-kadang nyebutnya pakai wau. Allah. Tuh. Ya. Udah tua-tua kita masih menyebutin siapa? Allah. Nggak bisa nyebut Allah. Tapi kita masih banyak nyebutnya Allah. Jangan Allah. Ya Allah. Ya. Jangan ya Allah. Allah. Ada tafkhim tuh. Allah. Begitu kan kalau kita zikir Allah, 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 Allah. Ya. Ada orang baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Dan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allah. Begitu. Makanya kalau melihat tentang tawakal, tawakalilah orang yang paling benar tawakal kepada Allah ada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal kasbu sunnat. Usaha adalah sunnahnya Nabi. Faman baqiya ala halihi fala yatrukanna sunnatahu. Siapa yang ingin menikahi Nabi menetapi sifat tawakal, maka jangan sampai ia meninggalkan sunnah Nabi dengan tetap bekerja. Tawakal tetap tawakal, bekerja tetap bekerja, tapi kita tidak mengandalkan pekerjaan. Yang kita andalkan adalah kasih sayang Allah, kuasa Allah, kudrat iradat Allah. Ntar Allah yang beresin semuanya. Rezeki dikit tapi jadi cukup tuh. Jangan sampai kita tambal sulam. Tanggal 30 gajian, tanggal 5 udah ngebon lagi. Ya, gali lubang tutup lubang. Ya. Jangan sampai terjadi begitu. Oleh Abu Ali Ar-Ruzbari, "Idza qala al-qadam sati ayamin an-najaiun fa'alzimuhu suq wa muruhu bil amali wal kasb." Jadi kalau ada orang fakir, miskin, saya udah 5 hari gak makan, lapar banget, ya, ajak ke pasar, ya, ajak ke pasar, ngapain? Suruh kerja. Tuh, sampai begitu. Karena kadang-kadang baru makan setengah hari aja kagak makan, dibilang udah 5 hari kagak makan.
Ya. Ada yang begitu. Jadi kalau ada orang fakir bilang udah 5 hari kagak makan, ajak ke pasar, ya. Falzimuhu suq, ajak ke pasar. Muruhu bil amali wal kasbi, suruh dia bekerja dan usaha. Jangan mengandalkan pemberian dari orang. Ini sifat pemalas, ya. Sifatnya cuma nadah doang begini, tapi nggak pernah ada usaha. Oleh karena itu usaha itu penting, baru kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sampai sini dulu, belum selesai. Ya, insya Allah masih bersambung tentang tawakal. Wallahu a'lam.